Bodoh banget gua anjir. Duh, kesel bro. Ini udah pagi, udah setengah 9. Setting ini dari jam 11. Terus gue coba ngerekam, gue edit, ternyata suaranya masih kayak kemarin. Gue kesel banget, ini mungkin gara-gara decoder yang udah tua ini, udah bertahun-tahun. Aduh, pusing gue anjing. Udah jam 8 pagi loh ini loh. Suara-suara yang sebelumnya kan rusak. Ya udah, gue mohon maaf juga, jadi gue harus pakai ini biar suaranya lebih bagus. Dan karena ini udah pagi banget, gue udah capek banget buat mikir. Gue sambil baca aja ya. Oke, kita mulai. Halo bro, gue Cancer. Anjir. Halo bro, gue Cancer. Lu tahu Tokai Noi? Dan lu tahu nggak, sebelum YouTube lahir tahun 1999 udah ada gamer bocah yang menghasilkan banyak uang dari akun gamenya. Tahu? Semangat. Ini apa anjir namanya? IT-Pad Kulapong Vantage, atau nama panggilannya Top. Sebelumnya nih, Top punya pacar. Sekolah sampai kuliah, pacarnya tuh selalu support dia. Walaupun pacarnya tuh tahu dia bangkrut. Tapi karena Top keras kepala, Top tetap mengakhiri percintaannya. Top lahir pada 1984 di Thailand dari keluarga yang kaya, yang bikin dia bisa bermain game online berjenis MMORPG di rumahnya pada zamannya. Bagi lo yang nggak tahu jenis game MMORPG, contohnya seperti Final Fantasy yang bisa dimainin online. Udah gitu aja, tahu kan Final Fantasy ya? Saat sekolah, Top sering dikeluarkan dari kelasnya karena malas mendengarkan dan lebih memilih bermain game. Suatu ketika saat bermain di kelas, ada seorang pemain asing tertarik untuk membeli salah satu item milik Top dengan harga tinggi. Lalu Top meminta dinaikin lagi, lebih tinggi lagi. Dinego ya maksudnya itu. Dan tapi player itu malah setuju. Akhirnya Top langsung meminta nomor rekening pamannya itu untuk bisa transaksi dengan pemain itu. Nah, dari situ Top berhasil mengumpulkan banyak uang dari jual beli item yang dia miliki di game itu, seperti senjata, sepatu, dan lain-lainnya, hingga Top bisa membeli sebuah mobil baru, mobil real, mobil baru, PlayStation, DVD baru, dan punya tabungan yang banyak dari game itu. Tapi ingat, cara itu ilegal, yang akhirnya jual beli item milik Top dihentikan karena akun game miliknya diblokir sama vendor gamenya. Terlanjur menjiwai dunia usaha, lulus sekolah, Top membeli banyak DVD murah untuk dijual kembali. Bukannya untung, dia malah rugi karena DVD murah itu ternyata banyak yang rusak dan nggak bisa dikembalikan karena nggak ada garansi. Padahal waktu itu orang tuanya lagi dilanda kebangkrutan. Top akhirnya kuliah seperti yang diinginkan oleh orang tua dan pacarnya. Nggak putus asa sambil belajar tentang strategi bisnis secara otodidak. Sambil kuliah, dia membeli sebuah mesin pengolah kacang otomatis dari sisa tabungannya untuk selanjutnya berjualan di mall dengan pamannya. Namun pengolah kacang itu membuat atap mall menjadi hitam, yang akhirnya Top dilarang dan diputus kontrak berjualan di mall itu. Semakin orang tua Top bangkrut, mereka akhirnya pindah ke Cina untuk memulai hidup baru. Tapi Top malah menolak dan memilih tinggal di rumah orang tuanya yang udah disita sama bank itu. Stres, depresi, di tengah jalan Top bertemu pacarnya dan pergi berdua menggunakan mobil. Dalam perjalanan, pacarnya mengeluarkan cemilan rumput laut atau nori goreng khas provinsi Rayong, Thailand Timur. Bagi Top, nori goreng itu enak banget dan punya prospek yang bagus untuk dipasarkan. Dari itu dia mulai belajar mencoba rumput laut goreng. Karena kehabisan modal, Top menjual komputer dan mesin pengolah kacangnya dan membeli puluhan dus nori untuk digoreng. Gagal terus, pahit dan gak enak, sampai pamannya itu pingsan, kecapean nyoba goreng nori itu. Gagal terus sampai kehabisan nori, ada sisa satu bungkus yang kehujanan, lalu digoreng oleh Top. Dan ternyata rumput laut yang basah itu adalah cara yang benar menggorengnya. Lalu setelah berhasil, Top mulai kembali ke mall untuk berjualan rumput laut goreng buatannya. Mulai rame, Top pede menghitung target jualannya yang bisa mencapai 1 juta baht
atau setara 482 juta rupiah per tahun. Dengan kurs video ini dibuat. Lalu Top nelpon ayahnya yang berada di Cina, dan kagetnya Top, hutang ayahnya itu mencapai 40 juta baht, yang artinya butuh 40 tahun untuk melunasi hutang ayahnya itu. Top sering mendengar kata-kata motivasi dari dosennya saat kuliah, ya walaupun dia putus kuliah. Memang orang yang sukses itu terbiasa dengan cerita dan kata-kata motivasi loh. Dan kalau lu butuh asupan itu, subscribe Rizky Cancer Putra dan nyalain tombol loncengnya biar jadi pengingat tujuan sukses lo. Kayak Ray Kroc dengan McD-nya. Ray Kroc juga sering denger rekaman motivator loh. Bisa ditonton juga ceritanya di channel ini, video sebelumnya. Lanjut, akhirnya Top mendapat ide untuk menempatkan snack buatannya ke seluruh cabang Sevel di seluruh dunia. Gak semudah itu untuk produk Top bisa diterima di Sevel. Dari harga yang mahal banget dan bungkus yang gak menarik, bikin Top itu ditolak sama manajemen Sevel. Gak nyerah, besoknya dia kembali dengan produk yang telah diperbaiki sesuai ketentuan Sevel. Akhirnya Sevel menerima produk Top bernama Tokainoe itu dengan permintaan 72.000 kemasan untuk dikirim ke 6.000 lebih cabang 7-Eleven. Serta produk Top itu harus menembus audit GMP. GMP adalah singkatan dari Good Manufacturing Practice, yang secara kasar GMP mengharuskan produksi dengan kualitas yang tinggi. Top dikasih waktu 1 bulan untuk persiapan audit dan 2 bulan penyelesaian produksi. Akhirnya Top mencoba meminjam dana ke bank, walaupun itu hal yang sia-sia karena umur Top itu masih 19 tahun, apalagi orang tuanya punya banyak hutang di perusahaan keuangan. Gagal mencari dana, Top menjual mobil satu-satunya kendaraan yang dia punya dari hasil game yang dulu itu, dan membuka paksa ruko bekas ayahnya yang udah disita juga sama bank. Lalu merekrut beberapa karyawan setelah rukonya direnovasi untuk memulai produksi. Dan akhirnya tim audit GMP mendatangi pabrik Tokainoe pertama yang dibangun dari sepetak ruko yang telah sedikit direnovasi. Namun tim audit mendapat banyak temuan yang bikin Top merasa gagal auditnya. Dari lampu yang gak ditutup, maksudnya tuh biar debu gak jatuh ke makanan, sampai ada selokan yang kebuka di dalam ruang produksinya. Tapi setelah beberapa hari kemudian, Top menerima surat dari Sevel yang berisi pemberitahuan bahwa Tokainoe diterima di Sevel, dan keberhasilan itulah yang membuat 1 tahun pabrik kecil itu berjalan dan bisa melunasi hutang ayahnya dan membawa keluarganya kembali ke Thailand. Setelah problemnya selesai, Top akhirnya bisa meminjam ke bank untuk keperluan pengembangan bisnisnya. Jadi kayak beli lahan untuk ditanami rumput laut. Tokainoe punya pengembang biakan rumput laut sendiri. Dan gue denger-denger sih sekarang ini Top lagi ngembangin sebuah usaha game MMORPG yang dia cita-citain dari kecil waktu itu. Nah sekarang dari cerita ini kesimpulan gue sih, memulai usaha itu gak perlu modal yang besar, cukup modal yang ada di kantong lu, dan apa yang lu punya itu adalah modal. Walaupun itu kelihatannya bukan modal, tapi bisa lu jadiin sebagai modal. Apalagi lu muluk-muluk butuh investor. Investor mah gak akan lihat usaha lu kalau usaha lu gitu-gitu aja. Apa aja yang lu punya dengan segudang niat dan kerja keras, itu bakal otomatis menjadi daya tarik buat investor. Nah, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Maafin segala kesalahan gue. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankannya, termasuk gue juga. Thank you. Bye.